Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 6 tahun, beliau kembali ke pelukan ibundanya, Aminah binti Wahb. Hal ini terjadi setelah Halimah As-Sa'diyah yang merawat beliau merasa khawatir akan kejadian yang luar biasa saat dada Nabi dibelah. Dalam ketakutannya akan kemungkinan yang membahayakan, Halimah memutuskan untuk mengembalikan Nabi kepada ibunya. Di usia yang masih sangat muda itu, Aminah mengajak Nabi untuk berziarah ke makam suaminya, Abdullah, yang merupakan ayahanda Nabi SAW. Mereka berangkat dengan 2 unta, didampingi oleh seorang pembantu setia bernama Ummu Aiman. Perjalanan itu menjadi momen berharga, di mana Ummu Aiman, yang kelak menjadi sosok penting dalam kehidupan Nabi, menuntun mereka. Ketika Nabi sudah dewasa dan kembali ke hadapan Allah, Ummu Aiman yang telah menua mengingat kembali perjalanan indah tersebut. Ketika Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum berkunjung untuk menziarahinya, air mata Ummu Aiman mengalir. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa tangisannya bukan semata-mata karena kehilangan Nabi, tetapi karena dengan kepergian beliau, wahyu Allah juga terputus. Saat itu Aminah dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah tampak sehat dan tak ada tanda-tanda akan berpulang. Mereka singgah di makam Abdullah bin Abdul Muthalib, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah bibi-bibi Nabi di Bani Adi bin Najjar. Dalam beberapa bulan, mereka tinggal di Madinah, di mana hubungan antara Makkah dan Madinah sangat erat, mengingat ada ikatan keluarga yang telah terjalin antara keduanya. Akhirnya, setelah cukup lama, Aminah dan Nabi kecil bersiap untuk kembali ke Makkah, mengakhiri petualangan yang mengesankan dan penuh makna. Aiman dan Rasul kecil melangkah menuju kota suci Makkah. Namun, di tengah perjalanan antara Madinah dan Makkah, tepatnya di tempat bernama Abwah, Aminah tiba-tiba merasakan kelelahan. Setelah beristirahat, kondisi kesehatan Aminah memburuk, dan di sana ia mendapatkan perawatan. Namun, takdir berkata lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa Aminah harus meninggalkan dunia ini, dan ia pun menghembuskan napas terakhir di Abwah. Ada yang menyebutkan bahwa ia dimakamkan di atas gunung, sementara yang lain mengatakan di Hajjun. Namun para ahli sejarah sepakat bahwa Aminah meninggal di suatu tempat antara Makkah dan Madinah yang dikenal sebagai Abwah. Di sanalah Aminah berpulang, meninggalkan Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Ia kehilangan ayahnya, Abdullah, ketika masih berada dalam kandungan ibunya pada usia 4 bulan. Dan kini Aminah pergi saat Nabi baru berusia 6 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Muhammad sendirian. Dalam keadaan yatim, setelah kehilangan ibundanya, Ummu Aiman mengambil alih tanggung jawab dan membawanya kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Dalam pelukan Abdul Muthalib, Nabi Muhammad merasakan kasih sayang yang mendalam. Abdul Muthalib, yang juga dikenal sebagai Sayyidul Batha, adalah seorang pemimpin terhormat di kalangan Arab. Dikenal dengan kebijaksanaannya, dia sangat dihormati oleh banyak orang. Suatu ketika Ka'bah diserang oleh Abraha, Abdul Muthalib dengan tegas menghadap dan berbicara dengan sang penyerang, menunjukkan betapa dihormatinya dia. Ketika Nabi Muhammad yang masih berusia 7 tahun duduk di tikar yang hanya boleh diduduki oleh para pemimpin, paman-pamannya berusaha menghalanginya. Tetapi Abdul Muthalib berkata, biarkan dia duduk di situ, karena anak ini akan memiliki masa depan yang luar biasa. Kasih sayang Abdul Muthalib terhadap Nabi Muhammad sangat besar, lebih dari kepada anak-anaknya sendiri. Sayangnya, Abdul Muthalib meninggal dunia pada usia 80 tahun, hanya 2 tahun setelah merawat Nabi Muhammad. Sebelum wafat, Abdul Muthalib mewasiatkan agar Nabi Muhammad dirawat oleh Abu Thalib, saudaranya yang terkasih dan satu ibu dengan ayah Nabi. Abu Thalib, meskipun tidak seberuntung pamannya yang lain, menyayangi Nabi Muhammad dengan sepenuh hati, bahkan lebih dari anak-anaknya sendiri. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, ia mulai menemani Abu Thalib dalam perjalanan niaga, mengikuti jejak tradisi orang-orang Quraisy yang berjualan ke Yaman dan Syam, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat itu. Sejak kecil, akhlak Nabi Muhammad sudah memikat hati siapapun yang bertemu dengannya, dan kasih sayang Abu Thalib membuat masa kecil Nabi penuh dengan cinta dan perhatian. Ketika Quraisy berniat untuk berdagang, mereka akan melepaskan burung merpati. Jika merpati itu terbang menuju Yaman, itu berarti mereka akan berangkat, karena mereka percaya bahwa arah terbang burung tersebut membawa berkah. Namun, jika merpati terbang ke arah Syam, meskipun tujuan dagang mereka adalah Yaman, mereka akan membatalkan keberangkatan.
Di kalangan orang-orang jahiliyah, Syam dikenal sebagai tempat sial atau sumun yang berarti tidak membawa hoki. Oleh karena itu, jika merpati terbang ke arah Syam, perjalanan mereka pun akan dibatalkan. Mereka akan terus menerbangkan burung tersebut hingga akhirnya terbang ke Yaman yang menandakan keberangkatan mereka. Praktik ini disebut tatayur. Ketika Nabi Muhammad SAW diperlihatkan umatnya yang berjumlah banyak pada hari kiamat, beliau diberitahu bahwa di antara umatnya terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Beliau menggambarkan sifat dari 70.000 tersebut sebagai orang-orang yang tidak percaya pada tatayur, sebuah kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah yang menganggap keberuntungan dan sial ditentukan oleh hal-hal sepele. Sayangnya, tradisi tatayur ini masih hidup hingga kini. Dahulu, keberuntungan hanya dihubungkan dengan burung, tetapi sekarang bisa merambah ke berbagai hal, dari ikan hias hingga tanaman. Misalnya, jika ikan lohan besar dianggap hoki, jika kecil dianggap kurang beruntung. Bahkan kehadiran burung gagak di atap bisa menjadi pertanda buruk, dan ada juga kepercayaan bahwa posisi duduk seseorang dapat memengaruhi jodoh mereka. Tatayur ini terus berkembang, mencakup apa saja yang dianggap aneh oleh masyarakat. Dari zaman jahiliyah hingga sekarang, tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruhnya. Namun, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita bahwa semua hal yang berasal dari kebodohan itu harus ditinggalkan. Dalam satu momen, ketika Nabi Muhammad SAW hendak berangkat ke Syam, beliau merasakan kesepian karena ditinggal oleh ayah dan ibunya. Perjalanan dagang ke Syam akan memakan waktu berbulan-bulan, dan ia merasa terasing. Ini menjadi pengingat bagi kita tentang tantangan yang dihadapi Nabi dalam perjuangannya. Tinggalkanlah diriku ini, karena kini aku tak lagi memiliki ayah maupun ibu. Dalam keputusasaanku, Abu Thalib merasakan rasa kasihan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Jika begitu, marilah kau ikut bersamaku." Akhirnya, Rasulullah mengikuti Abu Thalib dan bersama-sama mereka berangkat dengan kafilah dagang menuju Syam. Mari kita tinggalkan sejenak kisah Nabi dan Abu Thalib dan beralih ke sebuah daerah bernama Busra. Di sana terdapat seorang rahib yang terkenal, Buhairah, seorang ulama Nasrani yang dikenal keras dan fanatik, sehingga seringkali tidak disukai oleh sesama ulama. Dihujani berbagai pandangan, ia memilih untuk menetap di Busra, di mana kabar tentang dirinya mulai menyebar. Dalam riwayat yang beredar, Buhairah konon memiliki seorang dukun yang gemar meramal. Sang dukun telah meramalkan bahwa waktu kenabian sudah dekat. Buhairah, yang gemar membaca kitab-kitab lama, menyimpan pengetahuan tentang tanda-tanda kehadiran seorang nabi yang akan muncul di akhir zaman. Dari cerita-cerita nenek moyangnya, ia mengetahui bahwa ada sanak famili yang telah lama menantikan kedatangan seorang utusan. Setiap hari, Buhairah mengamati tanda-tanda alam, dan ketika Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syam bersama Abu Thalib, ia merasakan ada sesuatu yang istimewa akan terjadi. Dengan penuh harap, ia mendekati sebatang pohon yang hingga kini masih ada, tempat di mana ia menunggu kehadiran Nabi SAW. Buhairah berpegang pada 4 tanda. Pertama, bahwa Nabi ini akan dinaungi awan sepanjang perjalanan. Kedua, pohon tempat ia berlindung akan menunduk ketika sang Nabi tiba. Ketiga, sang Nabi akan duduk di sampingnya memberi kesempatan untuk bertanya. Dan keempat, akan terdapat tanda stempel kenabian di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, dan ketika Buhairah duduk di bawah pohon itu, rombongan kafilah Abu Thalib muncul. Meski sebelumnya ia tak pernah menjamu rombongan yang lewat, hari itu entah mengapa hatinya bergetar. Ia segera mengundang mereka untuk singgah dan menikmati hidangan. "Silakan semua, baik budak maupun merdeka, singgahlah di rumahku," ujarnya. Seluruh rombongan pun datang, kecuali Nabi yang harus menjaga dagangan mereka. Ketika Buhairah melihat orang-orang berkumpul, ia bertanya kepada Abu Thalib, "Adakah seorang lagi yang tertinggal?" Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Thalib menjawab, "Ada, anakku, Muhammad." Ia kemudian memanggil Nabi SAW. Dan dari sinilah, Buhairah mulai menyaksikan tanda-tanda yang tidak biasa, menggugah rasa penasarannya lebih dalam. Di suatu hari yang cerah, seorang anak bernama Buhairah mengamati langit. Ia melihat awan besar yang melindunginya. Ketika ia menoleh ke arah pohon, ia melihat pohon itu menunduk saat Nabi Muhammad lewat. "Wah, pasti dia orang istimewa," pikir Buhairah. Kemudian, Buhairah merasa penasaran dan bertanya kepada Nabi, "Bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ia bahkan bersumpah demi Lata dan Uzza, yang merupakan patung yang sering didengar orang-orang Arab.
Namun, Buhairah sebenarnya tidak biasa bersumpah seperti itu. Ia berpikir mungkin Nabi menyukai sumpah itu, tapi Nabi justru menjawab, "Aku tidak suka dengan sumpah itu." Setelah itu, Buhairah mulai bertanya tentang kehidupan sehari-hari Nabi. Ia ingin tahu semua hal tentang bagaimana Nabi tidur dan beraktivitas. Setelah banyak berbincang, Buhairah mendekati Abu Thalib dan bertanya, "Apakah orang tua anak ini masih hidup?" Abu Thalib menjawab, "Dia keponakanku." Buhairah terlihat terkejut. Anak ini tidak seharusnya punya orang tua yang masih hidup. Buhairah ingin memastikan, lalu meminta Nabi untuk mengangkat bajunya. Saat Nabi melakukannya, terlihatlah tanda kenabian di pundaknya. Melihat itu, Buhairah terharu dan menangis. Ia tahu bahwa inilah orang yang telah dinantikan para pemimpin Nasrani, Nabi terakhir setelah Isa. Buhairah kemudian memberitahu Abu Thalib, "Jangan bawa anak ini ke Syam. Di sana ada banyak orang Yahudi yang bisa berbahaya." Ia menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi seringkali tidak baik kepada para nabi. Karena itu, Buhairah menyarankan agar Nabi dibawa pulang, karena masa depan Nabi sangat cerah. Abu Thalib pun merasa cemas, karena ini bukanlah perkataan sembarangan. Akhirnya, ia mengikuti nasihat Buhairah dan membatalkan rencana untuk membawa Nabi ke Syam. Dengan begitu, Nabi kembali ke Makkah dengan aman. Sejatinya, polemik mengenai bab ini telah menimbulkan perdebatan di masyarakat, di mana satu pihak saling mencela satu sama lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa Bapak Rasul berada di neraka, pihak lain langsung merespons dengan menganggap tuduhan tersebut sebagai penolakan terhadap hadis. Lalu, bagaimana sebenarnya posisi dan argumen dari kedua kelompok ini? Saudaraku yang terhormat, mari kita telah bersama. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bahwa istilah Bapak di sini merujuk Abdul. Dalam sabda Rasul, "Inna abi wa abaka finar," yang berarti sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Kita harus memahami bahwa istilah bapak di sini memang merujuk pada ayah dan bukan dialihkan kepada paman, kecuali ada dalil yang mendasarinya. Lafaz dalam bahasa Arab harus dipahami dalam konteks aslinya, kecuali jika ada bukti lain yang jelas. Perlu kita ingat bahwa hadis ini yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan keautentikannya yang tak perlu diragukan. Imam Nawawi, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syafi'i, menggarisbawahi bahwa siapapun yang meninggal dalam keadaan kufur pasti termasuk ke dalam penduduk neraka. Dalam penjelasannya, Imam Nawawi juga menekankan bahwa orang-orang yang meninggal pada masa fatrah, saat tidak ada nabi yang diutus, merupakan penyembah berhala. Dalam konteks ini, beliau menjelaskan bahwa mereka yang hidup di zaman itu, yang terkenal sebagai penyembah patung, pasti akan terjatuh dalam jurang kebinasaan. Sebagaimana dicatat oleh Imam Baihaqi dalam karya terkenalnya, sifat mereka yang menyembah patung hingga akhir hayat menunjukkan bahwa mereka, termasuk ayahanda Rasul, berada di neraka. Di sisi lain, Ibnu Katsir juga menegaskan hal yang serupa. Meskipun ada keterangan bahwa anak-anak, orang-orang gila, dan mereka yang hidup pada masa fatrah akan mendapatkan ujian di hari kiamat, yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Tidak semua berhasil melewati ujian menuju surga. Beberapa di antaranya, termasuk orang tua Nabi dan kakek Rasul, terpaksa tergelincir dan menjadi bagian dari penduduk neraka. Hal ini diungkapkan oleh Ibn Katsir yang didukung oleh 3 ulama besar, Imam Nawawi, Imam Baihaqi, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Mereka menjelaskan bahwa istilah abi dalam konteks ini merujuk kepada orang tua Nabi Muhammad SAW. Namun, ada juga pendapat lain yang berargumen sebaliknya. Imam Suyuti misalnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan abi bukanlah ayah Nabi, melainkan pamannya, Abu Thalib. Ia mengemukakan bahwa kedua orang tua Sallallahu tidak masuk neraka karena mereka sempat dihidupkan kembali, beriman, dan kemudian meninggal lagi. Pendapat ini memang menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama, termasuk dalam karya-karya seperti kitab Aul Mabud. Di sisi lain, ada argumen yang kuat bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat Muslim dalam Perang Hunain, beliau bangga dengan nenek moyangnya, Abdul Muthalib. Mengapa beliau berbangga dengan orang yang dianggap musyrik jika Abdul Muthalib benar-benar mati dalam keadaan kafir? Hal ini menambah kepercayaan bahwa mereka tidak kafir. Selanjutnya, dalam Al-Quran, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan bahwa mereka berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jika Abdul Muthalib dikatakan musyrik, mengapa Nabi masih menyebut namanya dengan bangga? Ini menegaskan bahwa Abdul Muthalib dan keluarganya, termasuk Abdullah dan Aminah, tidak termasuk dalam kelompok yang tersesat.